Kan begini Bro, kan maaf ya, saya bantah ya gini ya. Karena Nabi Muhammad itu kan jelas keturunan kan dari Ibrahim kan. Nah kalau dikatakan saudara, sedangkan Yesus nggak jelas. Sedangkan Yesus apa itu? Yesus itu kan tahu ya, tak tahu nggak silsilahnya apa? Halo Rick, selamat malam. Malam. Ya gimana Rick? Apa yang mau kau sampaikan Rick? Enggak, saya ingin bertanya ini ya. Ulangan 18 itu ditujukan kepada siapa? Ya, tunggu Rick, tunggu sebentar. Ya, ulangan 18 ayat 18 itu ditujukan kepada Yesus. Kan di situ kan atas keturunannya kan Yesus kan nggak jelas keturunannya gitu. Coba bilang nggak jelas. Dibuat di situ aku akan membangkitkan nabi katanya kan, sama seperti engkau. Nah, apa kesamaan Yesus dengan Musa? Pertama, Musa dulu kan ada perintah dari Fir'aun, bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Yesus juga dari Herodes, bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Kemudian Musa di Keluaran 7 ayat 1 dia diangkat menjadi Elohim. Demikian juga Yesus jadi Tuhan. Kemudian Musa membebaskan orang Israel dengan sebatang tongkat ketika membela lautan. Kayulah. Filosofi kayu. Yesus juga dengan kayu, yakni kayu salib. Jadi banyak kesamaannya. Silakan. Kan di situ disebutkan dari keturunannya sendiri kan. Nah, kalau dari keturunannya sendiri kan berarti harus jelas keturunannya dong. Sedangkan Yesus kan nggak tahu keturunan siapa. Sedangkan Nabi Muhammad kan tahu keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim. Sekian, terima kasih. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Nah, saudaranya orang Israel, kalau kau mengatakan itu untuk orang Israel, Israel itu Yakub. Saudaranya Yakub bukan Ismail, tapi Esau, karena mereka kan kembar. Maka kalau kau mengartikan secara letterlet, yang dimaksud ini adalah Esau. Kemudian, seperti yang engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Waktu itu Musa diperintahkan Tuhan apa? Menjadi raja bagi Fir'aun, menjadi Tuhan. Kita buka ya, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abanmu akan menjadi nabimu. Yesus juga kan Tuhan. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Kan ada? Silakan. Di situ kan aku akan meletakkan firman di mulutnya gitu kan. Betul gak? Nah. Ya, firman di mulutnya itu contohnya Musa itu membuat 9 tulah. Jadi apa yang diucapkannya terjadi. Demikian Yesus, apa yang diucapkan Yesus kan terjadi. Hai Lazarus, keluarlah engkau, bangkit dia dari kematian. Musa juga mengatakan begitu. Seluruh anak laki-laki dari bangsa Firaun ini, termasuk meninggoy semua. Lupa. Coba baca sekali lagi, lupa. Baca. Ya. Ulangan 18 ayat 18. Ya. Orang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke, gini bro ya. Saudara itu apa tertuju kepada bangsa-bangsa atau
saudara kandung gitu, atau keturunan. Kalau saudara mau kau buat secara letterlet, saudara kandung bangsa Israel itu Esau, bukan Ismail. Begini Bang Rudi, ya, maaf ya, saya bantah ya gini ya. Karena Nabi Muhammad itu kan jelas keturunan kan dari Ibrahim kan. Nah kalau dikatakan saudara, sedangkan Yesus nggak jelas, sedangkan Yesus apa itu? Yesus itu kan tahu ya, tak tahu nggak silsilahnya apa? Taulah di Lukas kan ada Lukas 1, Matius 1 itu. Udah, itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi ini. Ada lagi. Apa itu? Silakan. PB itu apa mempermudah, apa mempersulit hukum gitu. Apa? BB. Pertanyaan baru itu apa mempersulit, apa mempermudah gitu. Mempermudah karena kuk sudah diambil. Kuk itu kayak kita kerbau atau sapi kan ada yang ditaruh di punggung pundaknya ini. Itu namanya kuk. Kami tidak memanggul kuk lagi tapi memanggul salib. Sudah berbeda ya. Kalau dulu kami memanggul kuk, sekarang memanggul salib. Silakan. Halo. Intinya ya mempermudah. Oke, mempermudah ya. Iya, mempermudah. Oke, begini bro ya. Kalau kita beranalogi gini ya, kira-kira gini bro ya. Kalau ada ajaran ya, kalau dia itu mempermudah dari ajaran yang lama, kira-kira ajaran itu niatnya apakah misalnya kan gini ya, niatnya pasti dong supaya banyak pengikut gitu kan. Ya. Betul nggak? Iya betul. Kalau dia itu mempermudah dari ajaran yang lama, berarti dia itu berniat ajaran itu yang membawa ajaran itu berarti supaya banyak pengikutnya. Nah, kan sedangkan Islam kan memperberat lagi, disuruh puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, kalau benar-benar ajaran Muhammad enggak benar, mungkinkah dia membawa ajaran yang mempersulit gitu? Ya, kalau kau berbicara itu kan bicara tentang rasa, tentang iman, tentang keyakinan. Tidak bisa kita berkata seperti yang kau bilang itu, nggak bisa. Contoh orang Israel, Yahudi, mereka tidak pernah menyebarkan agama loh. Kenapa? Karena bagi mereka agama Yahudi untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Itu aja bedanya. Kalau kau bilang misalnya agama Muhammad itu dipersulit, saya nggak tahu. Kalau bagimu dipersulit ya silakan. Tapi kalau bagi kami, ajaran Tuhan kami mempermudah. Sudah dicabut kuk, tidak ada lagi kuk, sehingga kami tidak perlu melaksanakan lagi Taurat Musa. Taurat Musa kan banyak itu, berapa banyak itu ya. Silakan. Gini Bang ya, kalau benar-benar Bang Rugi nggak percaya kepada ajaran Muhammad dari Muhammad kan, gini ya, mungkinkah Nabi Muhammad membawa ajaran dengan mempersulit ajaran dari PB tadi? Mungkinkah kalau dia ingin mendapatkan pengikutnya banyak lebih mempersulit gitu? Mungkinkah dia akan mempersulit ajarannya demi mendapatkan pengikutnya banyak? Mungkin nggak kira-kira? Kan sudah aku bilang sama kau, ini kan mengenai rasa, mengenai iman. Sesulit apapun ajaran itu, kalau dia sudah klop dan klik, diikutinya. Tapi kalau ada orang misalnya, rumit kali, banyak kali ini dan itunya, dan dia belum klik, dia pun tidak mengikuti. Kan begitu aja. Belum lagi kalau kau bicara agama Hindu. Hindu banyak juga pengikutnya, Buddha lagi. Buddha itu berpuasa, nggak makan, nggak minum loh. Lebih rumit lagi tuh. Silakan. Ini ya, intinya begini baru dia.
Intinya begini ya. Kan di Kristen itu kan ada yang namanya Paulus. Artinya Paulus itu kan menurut ajaran dia dosa manusia sudah tebus. Artinya dia mempermudah dari perjanjian lama. Menurut pendapat saya, setiap ada orang yang mempermudah ajaran-ajaran, dia itu cuma mengharapkan pengikut yang banyak, nggak peduli itu salah atau benar. Tapi kalau ada ajaran lagi yang lebih mempersulit lagi dari ajaran sebelumnya, berarti dia itu benar-benar dari Allah. Karena kalau dia berniat mendapatkan pengikutnya banyak, pasti dia mempermudah lagi ajarannya. Begitu logikanya. Ya. Begitu. Kalau logikamu seperti itu ya silakan. Tapi saya kan logikanya tidak seperti itu. Silakan, tidak masalah itu. Karena Hindu juga kan kalau mau diikuti semuanya juga kan, apalagi yang di India itu ada tradisi melewati bara api, ada ini segala macamnya. Buddha juga gitu, puasanya misalnya seminggu nggak makan nggak minum. Banyak juga yang pengikutnya. Oke, terima kasih Pak Eri. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam ya. Terima kasih. Ya, malam Pak Eri, selamat malam. Iya.